Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Balkis dari Prodi Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 289230003, mata kuliah Perekonomian Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi otonomi daerah dan infrastruktur dan contoh studi kasusnya untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester dari dosen pengampu, yaitu Bapak Mulyono SH.MM. Jadi di slide pertama ini saya akan menjelaskan tentang otonomi daerah. Jadi otonomi daerah adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri mengatur dan mengelola urusan nasional. Dengan kata lain, pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan kepentingan lokal. Artinya, wewenang dan tanggung jawab ditransfer ke tingkat daerah yang lebih rendah dari pemerintah pusat. Lalu tujuan utama dari kebijakan otonomi daerah adalah yang pertama, kesetaraan politik atau political equality, yaitu hak warga negara untuk mendapatkan kesetaraan atau kesamaan politik. Yang kedua, kesadaran daerah atau local responsive, yaitu kesadaran daerah untuk menumbuh kembangkan segenap potensi yang dimilikinya bagi masyarakat maupun negara. Yang terakhir, yang ketiga, tanggung jawab daerah atau local accountability, yaitu masyarakat daerah dapat secara langsung ikut bertanggung jawab dalam membangun dan mengembangkan segala potensi sumber daya dalam atau SDA, sumber daya manusia, SDM, dan sumber daya buatan SDB yang ada pada daerah bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan daerahnya. Lalu prinsip otonomi daerah yang pertama adalah prinsip kesatuan, harus mendukung keinginan rakyat untuk memperkuat negara kesatuan dan meningkatkan kesejahteraan lokal. Yang kedua, prinsip real dan tanggung jawab, bersifat nyata dan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pemda bertanggung jawab atas proses pemerintahan dan pembangunan lokal. Yang ketiga, prinsip penyebaran. Masyarakat dapat menggunakan prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi untuk melakukan inovasi dalam pembangunan daerah. Yang keempat, prinsip pemberdayaan. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam hal pelayanan publik dan pembangunan masyarakat. Lalu di selanjutnya ada jenis otonomi daerah. Yang pertama, otonomi material, yaitu pembagian kewenangan dan tanggung jawab secara terperinci atau eksplisit dan tegas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang Pembentukan Daerah. Yang kedua, otonomi formal, yaitu pembagian tugas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atas dasar pertimbangan rasional dan praktis. Urusan diserahkan ke daerah apabila diyakini akan lebih efektif dan efisien apabila diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Yang ketiga, otonomi real, merupakan kombinasi antara otonomi material dan otonomi formal atau jalan tengah. Penyerahan urusan tugas dan wewenang kepada daerah harus didasarkan pada faktor nyata atau real yang ada di daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta pertumbuhan masyarakat yang terjadi. Lalu jenis-jenis infrastruktur. Yang pertama, infrastruktur keras, yang bisa kita lihat dari segi fisiknya yang berupa bentuk secara nyata. Biasanya jenis infrastruktur ini mencakup jalan raya, pelabuhan bandara, saluran irigasi, dan jenis fasilitas umum lain. Yang kedua, infrastruktur keras non-fisik. Hal ini mencakup berbagai upaya yang dilakukan untuk mendukung sarana dan prasarana secara umum yang berguna untuk mendukung berbagai kegiatan sosial serta ekonomi masyarakat umum. Yang ketiga, infrastruktur lunak. Semua hal yang berperan sebagai penunjuk kelancaran berbagai kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat luas, di mana hal itu tidak terlihat bentuk fisik dan wujudnya secara kasat mata. Umumnya, hal tersebut bergerak di dalam suatu aturan sistem. Jadi, infrastruktur ini adalah struktur dan juga fasilitas dasar, baik itu fisik maupun sosial. Misalnya saja bangunan, pasokan listrik, jalan, dan lainnya yang dibutuhkan untuk operasional aktivitas masyarakat maupun perusahaan. Di sini saya memakai contoh studi kasus permasalahan otonomi daerah di Indonesia. Jadi, sejak diberlakukannya paket UU mengenai otonomi daerah, banyak orang sering membicarakan aspek positifnya. Memang tidak disangka lagi bahwa otonomi daerah membawa perubahan positif di daerah dalam hal kewenangan daerah
untuk mengatur diri sendiri. Kewenangan ini menjadi sebuah impian karena sistem pemerintahan yang sentralistik cenderung menempatkan daerah sebagai pelaku pembangunan yang tidak begitu penting atau pinggiran. Pada masa lalu, pengerukan potensi daerah ke pusat terus dilakukan dengan alih pemerataan pembangunan. Alih-alih mendapatkan manfaat dari pembangunan, daerah justru mengalami proses pemiskinan yang luar biasa. Dengan kewenangan tersebut, tampaknya banyak daerah yang optimis bakal bisa mengubah keadaan yang tidak menguntungkan tersebut. Yang pertama, adanya eksploitasi dalam pendapatan daerah. Salah satu konsekuensi otonomi daerah adalah kewenangan daerah yang lebih besar dalam pengelolaan keuangannya, mulai dari proses pengumpulan pendapatan sampai pada alokasi pemanfaatan pendapatan daerah tersebut. Dalam kewenangan semacam ini, sebenarnya sudah muncul inherent risk, risiko bawaan, bahwa daerah akan melakukan upaya maksimalisasi bukan optimalisasi perolehan pendapatan daerah. Upaya ini didorong oleh kenyataan bahwa daerah harus mempunyai dana yang cukup untuk melakukan kegiatan, baik itu rutin maupun pembangunan. Yang kedua, pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap. Desentralisasi adalah sebuah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut pola hubungan antara pemerintah nasional dan pemerintah lokal. Desentralisasi diperlukan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sebagai wahana pendidikan politik di daerah, untuk memelihara keutuhan negara kesatuan atau integrasi nasional, untuk mewujudkan dinamika demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dimulai dari daerah, untuk memberikan peluang kepada masyarakat untuk membentuk karir dalam bidang politik dan pemerintahan sebagai sarana bagai percepatan pembangunan di daerah, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Lalu yang ketiga, penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai. Parlemen di daerah tumbuh menjadi sebuah kekuatan politik real yang baru. Lembaga legislatif ini secara merdeka dapat melakukan sendiri pemilihan gubernur dan bupati atau wali kota tanpa investasi kepentingan dan pengaruh politik pemerintah pusat. Kebijakan di daerah juga dapat ditentukan sendiri di tingkat daerah atas kesepakatan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Setidaknya terdapat dua penyebab utama mengapa hal ini bisa terjadi, yaitu pertama, pemerintah pusat rupanya tak kunjung serius memberikan hak otonomi kepada pemerintahan di daerah. Yang kedua, kondisi SDM aparatur pemerintahan yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, sebagian pemerintah daerah bisa melaksanakan amanat konstitusi meningkatkan taraf hidup rakyat, mensejahterakan rakyat, dan mencerdaskan rakyat. Berdasarkan data yang ada, 20% pemerintah daerah mampu menyelenggarakan otonomi daerah dan berbuah kesejahteraan rakyat di daerah. Namun masih 80% pemerintah daerah dinilai belum berhasil menjalankan visi misi dan program desentralisasi. Penyelenggaraan otonomi daerah yang sehat dapat diwujudkan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki manusia sebagai pelaksanaannya. Penyelenggaraan otonomi daerah hanya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya apabila manusia pelaksanaannya baik dalam artian mentalitas, integritas, maupun kapasitasnya. Lalu di slide selanjutnya ada saran. Kesimpulan yang dijabarkan di atas, maka dapat diberikan saran antara lain. Yang pertama, pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah perlu memperhatikan hubungan antara susunan pemerintahan dan antara pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Yang kedua, konsep otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab tetap dijadikan acuan dengan meletakkan pelaksanaan otonomi pada tingkat daerah yang paling dekat dengan masyarakat. Sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam menjelaskan materi otonomi daerah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.